anak kita. Aduh, nggak deh. Aku udah punya asisten, say. Iya, Gen Z aja child free, Mam. Oh, kalau itu by choice. Kalau aku nggak by choice. Aku sebenarnya nggak mau child free. Aku kalau misalnya masih normal dan masih muda, taruhlah 25 tahun yang lalu, umurku masih 25, itu aku pengen banget punya anak. Aku kan nikah umur 30, 31. Nah, itu benar-benar usaha punya anak. Tapi hamil di luar kandungan terus. Kehamilan aku tuh ektopik. Nah, orang yang kena ectopic pregnancy atau kehamilan di luar rahim, 25% kecenderungan akan hamil lagi juga sama di luar rahim. Jadi membahayakan aku juga. Gitu. Pagi, maaf Mbak, yang susah juga nggak mungkin ngasih anak. Iya, tapi kenyataannya banyak, Mbak. Yang orang susah ngasih anaknya tega. Itu yang bikin aku tuh sebenarnya miris. Beneran, teman. Jadi kita bersahabat ya, berdua nih, sahabat aku sama aku. Kita sahabat dari umur 19 tahun sampai sekarang umur kita udah dia hampir 50, ntar lagi Februari aku udah 50 tahun. Kita sama-sama gak punya anak. Jadi aku dan sahabat aku yang dari umur 19 tahun, kita berdua tidak punya anak. By God ya, by Allah. Jadi child free-nya bukan pilihan kita. Nah, dia itu ada yang nawarin, bayangin ya, nggak tetangga banget sih, tapi udah deket-deket rumahnya dia lah, di daerah-daerah situ ya, di daerah-daerah rumahnya dia. Ini orang umurnya 33 tahun, anaknya udah 5, ya, 6, terus tuh 2, 3, 4, 5 hamil lagi. Nah, yang bontot, yang nomor 5 udah dikasih ke orang, tapi masih saudaranya, masih keluarganya, gitu. Nggak bisa, rahim aku udah nggak bisa hamil. Rahimnya udah nggak bisa hamil karena udah umur 50 tahun, udah ketuaan. Hamil lagi yang ke-6. Tahu nggak kenapa hamil ke-6? Nggak KB. Terus suaminya mana? Suaminya di Penjerong. Baru ketengkong. Kenapa pakai begini di taman? Jadi preman nih, lakinya ngambil parkiran lah. Parkiran ini apa namanya, tak berizin gitu, terus nongkrong ketengkong begini. Jadilah si ibu-ibu bunse ini mau ngasih lagi nih anaknya ke temen gue. Begitu lahir, ya Allah, say, kuning semuanya, say. Iya, lakinya nggak bertanggung jawab, udah ketengkong begini lagi sama ini cabo di taman tuh. Stres dong ibunya, bayinya lahirnya kecil, cowok bayinya, kuning. Temen gue bayarin semua. Terus, tapi kan temen gue masih di luar negeri nih. Akhirnya dia datang kan bareng gue, mau ngeliat nih anaknya nih. Pas begitu datang, ya Allah itu ya, gue marahin tau nggak? Gue bilang, Mbak umur berapa? Saya umur 33 Bu. Kenapa kamu nggak KB? Ini anak kamu udah 6, aku gituin, aku marah-marahin aja, ya. Terus, kok Mbak bisa-bisanya sih sampai masih hamil lagi? Anak Mbak yang nomor 5 udah Mbak kasih orang kan? Iya Bu, abis gimana saya nggak KB? Makanya gue bilang, puskesmas gratis, semua gratis. Ini Mbak udah keterlaluan loh, kamu masih 33 loh, masih bisa hamil lagi loh. Terus kan dikasih lihat anaknya, aduh anaknya udah nggak sehat, Bo. Stres berat. Terus gue bilang sama temen gue, Bo, ini bapaknya begitu, ibunya begitu. Coba lu interview deh si ibunya ini, ya. Kita tanya kan, gimana kalau kamu ngasih? Iya kan, tapi saya masih boleh sering-sering lihat ya. Loh kan ini mau dibawa ke luar negeri, kata temen gue gitu kan. Ya nggak bisa di sini aja Bu. Jadi kalau yang di situ tuh di rumahnya yang deket sama dia tuh ibunya sahabat aku. Ibunya sahabat aku, kata sahabat aku, ya enggak lah, kalau misalnya mau diinin kan jadi anak aku dong gitu. Iya tapi saya masih boleh lihat ya. Wah udah deh, ini emang ribetnya begitu, say. Ribet ya. Jadi kita yang miara, orang tua kandung masih pengen lihat-lihat gitu ya. Bingung kan? Bingung sendiri kan?
Akhirnya langsung kita cancel tuh. Sahabat aku bilang no, cancel aja, udah nggak mau. Repot. Gue bilang iya. Itu ngeyel betul. Baru mereka coba diisi lagi. Ya itulah. Iya kan? Ih kasihan mental anaknya. Iya nggak mau. Dan aku bilang, lagian ya Fon, sahabat gue nih, laki lu udah umur 53. Berapa? Iya 53. Lu bentar lagi 50. Kalian berdua udah tua-tua. Serius lu bisa? Bisa nih kita ngegendong bayi masih dari nol. Remajanya dia kan masih 16 tahun lagi. Remajanya. Coba 53 tambah 16. Hampir 70 tahun. Anak lu baru remaja. Belum kuliah. Belum dia kerja. Belum dia nikah. Udah mending gak usah gue bilang. Iya juga, dia juga gak mau sih. Langsung gak mau. Pusing say kayak begitu. Ih takutnya dimanfaatin keluarga aslinya udah pasti say. Ih pasti say. Itu udah pasti. Kelihatan kok. Karena bapaknya di penjerong. Terus lu udah bayar berapa? Semua biaya rumah sakitnya. Dari hamilnya. Terus nebus bapaknya. Hah? Lu udah bayar semuanya segitu? Iya. Astagfirullah, lu lihat dulu anaknya. Ada chemistry nggak? Lu lagi yang bayarin aja. Gue bilang udahlah nggak apa-apa. Iya ya udahlah anggap aja sedekah ya say. Pantesan gue bilang ibunya kayak begitu banget. Lu apa aja iya, apa aja iya. Iya kalau anaknya baik dewasa mana. Nah ini juga ya Bu, saya juga ngerasa tuh bukan apa-apa ya soal anak adopsi, tapi memang ada genetik itu turun dari orang tua ke anak. Itu kayak kita milih kucing dalam karung, bener. Memang kita bisa ngasih sebagian besar diri kita ini yang nggak ada darah, tapi kita bisa punya chemistry, kita bisa sama anak itu ajarin, kasih tahu contoh, kita jadi yang contoh yang baik. Tapi ada genetik yang turun dari orang tuanya yang nggak bisa dihalangi dan sudah nature-nya begitu, alamiahnya begitu. Itu bahaya. Itu bahaya say. Misal contoh ya. Ada yang orang tuanya ternyata punya penyakit gangguan jiwa. Itu kan nurun juga ke keturunannya. Nurun ke keturunannya. Hai Ruli, thank you Ruli for coming. Iya, itu turun itu. Pelit, sifat itu nurun. Ada yang pelit banget. Benar, itu nurun. Sifat pelit, sifat kayak curigaan, sifat paranoid. Waktu ibunya Parno gitu. Terus bapaknya kerjaannya tuh ada yang sadistis. Nah, sadistis juga nurun. Kalian tahu film si Dahmer yang serial killer? Hai Ruli Morris, thank you sayang. Serial killer yang dia itu punya kelainan suka sesama jenis, terus dia pemalu tapi pengen, akhirnya dia ambil satu orang dari jalanan yang mau numpang mobil sama dia, dibawa ke rumahnya. Orang ini yang tadinya mau party rave gitu di dekat kota, di kota yang dia tumpangi ini kan si Dahmer ini lagi jalan naik mobil, terus orang itu numpang gitu kan, naik, dibilang mau kemana? Saya mau nonton rave, ada pesta musik gitu kan. Oh ya, oke, aku anterin deh, itu deket rumahku katanya gitu kan. Terus hai Queenie, thank you Queenie. Naiklah dia mobil itu dan dia adalah korban pertama dari si orang Amerika ini. Jadi ini ada di Netflix juga ya filmnya ya. Bener-bener itu aku lihat dokumenter filmnya. Bapaknya punya hasrat yang sama, tapi dia lawan, yaitu dia pernah berpikir pengen banget dia ngebuar gitu ya orang-orang di tempat dia ibadah. Tuh. Nah, iya sama itu kayak si Didil, ya kan? Si Didil juga sama itu. Bapaknya Didil
Kan udah tahu belum? Apa judul filmnya, Bun? Dahmer, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Bapaknya Didil itu adalah salah satu anggota gangster. Gangster dia. Dan waktu Didil umur 2 tahun, bapaknya dihe sama ketua gangsternya karena ada kesalahan dalam sesuatu, apalah gua nggak ngerti, dimana itu dianggap pelanggaran dan dieksekusi. Si Didil akhirnya tinggal sama ibunya aja, mereka tinggal di Bronx, terus dimasukkan ke dalam satu sekolah yang ada di situ, sekolah agama ya, agamanya mereka ya, tahu sendiri agamanya apa. Terus Didil akhirnya aktif di sekolah itu dan dia aktif bantu di tempat ibadahnya. Nah, dimana di situ sebagai altar boy. Tahu sendiri kan, altar boy hubungannya dengan para pengajar di situ yang juga termasuk orang-orang suci ya, laki-laki suci gitu kan. Aduh, tapi ternyata laki-laki yang ada di sekolahnya, yang ada di rumah ibadahnya itu penyimpangan semuanya. Disitulah kayaknya dianggap apa ya, orang-orang tuh pada berasumsi Didil tuh ngedapetin pengalaman pertama tuh di situ. Dan yang aku lihat fotonya ya, si pengajarnya ini, yang orang-orang suci di rumah ibadah ini nih, bule gitu. Jadi kayaknya dia kena tuh sama lekong-lekong bule yang sok suci. Dan salah satunya ketangkep, tapi yang satunya nggak ketangkep. Nah, berapa itu kan tahun 80-an ya. 2017 yang nggak ketangkep itu si bulenya ini bikin buku pertama kali mengutarakan tentang sesama jenis pernikahannya dia. Padahal dia tugasnya di situ, padahal dia itu kerjaannya adalah sebagai orang suci di rumah ibadah. Bayangkan, gue tuh sampai geleng-geleng kepala. Kok ya bisa ya Allah, ya Rob. Nggak aliran sesat juga, tapi emang iya. Kalau di rumah ibadahnya itu rumah ibadah resmi di New York. Tapi yang di dalam itu ternyata penyimpangan semua. Dan mereka kan sekarang mati-matian untuk membolehkan dan mencari pembenaran bahwa nggak apa-apa. Ini sedihnya ya. Teman-teman gue juga banyak yang sukanya sesama jenis. Gue pribadi tidak punya masalah dengan orang yang suka dengan sesama jenis. Terserah, itu namanya pilihan. Orientasi lo mau yang sesama jenis is up to you. Karena buat kita orang luar nggak bisa melakukan apapun, dan karena kita nggak ngerti gimana rasanya, kan begitu ya. Kalau aku, tipe aku tuh begitu. Tapi lifestyle sesama jenis ini yang gue sangat tentang. Pada saat lu suka dengan sesama jenis tapi lu penyimpangan dengan yang lain-lainnya, plus, melakukannya dengan sembarangan orang, tidak bertanggung jawab, terus anak kecil, atau kamu pergi ke tempat yang party yang rusak ya, menurut gue itu menjadi suatu hal yang hina. Karena lo suka dengan sesama jenis aja tuh udah tidak ada di agama manapun. Ditambah lagi lo rusak-rusakan, ancur-ancuran. Waduh, sumber segala penyakit. Terus juga penyimpangan yang tadi anak kecil, merusak generasi muda. Jadi nggak ada bagus-bagusnya kalau menurut aku. Ya nggak ada penghargaan sama sekali. Kecuali nih ya say. Wait, aku baca dulu nih, Mam. Kemarin ada Viti, katanya si ibunya Gudel ngancam Bun sekeluarga. Wah, ntar gue cari dulu ya biji ketumbar, gue cari dulu. Kita lanjut lagi untuk kita ngomongin yang sedang terjadi. Nah, yang kasus baru-baru ini kan yayasan panti asuhan. Tuh tadi ada yang bilang ambil aja anak dari panti asuhan. Ini baru
panti asuhan ketahuan yang punya berserta dengan 3 orang asistennya, mereka satu-satu itu gantian ngerjain anak-anaknya. Coba dengan kedok agama, kan setan itu semuanya tuh. Pakai baju gamis begini, gayanya jalannya, dan bisa-bisanya loh nyuruh sholat, ngajarin ngaji, bisa-bisanya mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam yayasan panti asuhan dengan melakukan itu. Kok bisa? Kok bisa gitu loh. Dan masyarakat tidak ada yang curiga. Hello, kalau udah melihat yang begini, gaya modelnya kakinya udah menelik begini, jalannya tuh udah begini nih, sorry ya, jalan itu udah begini, laki jalannya udah begini, duduknya udah begini, laki duduknya udah begini. Kita itu harus hati-hati sama anak laki-laki kecil, apalagi terus dia belaga kayak suka-suka anak. Jangan malah seneng kalian, jangan bodoh. Jalannya aja udah begini, rapet ininya. Jangan bodoh, jangan anggap lucu. Lucu ya, aduh seru deh. Memang baik, emang seneng. Gue juga banyak banget teman gue kayak begitu. Banyak teman gue di entertain itu rata-rata. Pinggik mau keluar, sini Ngik. Sini Pinggik. Tuh sayang. Banyak say. Tapi mereka normal-normal aja, dalam arti punya pacar yang dewasa, sama-sama lah berdua kayak gitu. Dan mereka kerja, bener-bener kerja, orangnya berprestasi, nggak ganggu orang lain. Tapi ini yang kayak begitu, Allahu Akbar. Contoh, Fernandes family. Bapaknya itu CEO, ternyata punya kelainan suka sesama jenis, tapi dia kawinin tuh perempuan. Akhirnya punya anak laki-laki 2. Anaknya pun dirusak sama dia. Hernandez Fernandes family itu, si Lyle sama Rick. 2 anak yang sedang sekarang udah umurnya di atas aku 4 tahun ya, 54, aku kan 50. Jadi ini orang-orang kayak begini nih, ini parasit ya. Parasit memang harus segera dimusnahkan itu, yang kayak begitu. Kenapa? Karena udah penyimpangannya udah nggak normal. Menendez, Lyle and Eric Menendez, betul. Kok Fernandes sih? Menendez. Bapaknya sendiri yang makan dia. Itu yang punya pikiran ke sana dilawan ya. Itu setan sedang menguasai betul-betul. Jadi nggak soal cuma penyimpangan dari keinginan melakukan hubungan kepada sesama jenis, tetapi sudah sampai melebar, yaitu dengan mencari victim. Nah, kalau sudah sampai ke sana, kalau aku sih bener-bener deh, pakai aja hukuman Islam ya, dihukum mati. Kalau aku, iya udah bukan penyimpangan lagi. Ini udah predator soalnya. Itu harus hukuman mati kalau menurut aku. Iya, gitu. Ngomong apa sih lu? It's me. Kalau nggak suka keluar aja, bacot. Ini lagi ngomongin tentang filmnya si Menendez, Lyle and Eric. Goblok sekali kamu. Namanya juga kita punya TikTok. Pasti ngomongin orang tolol, goblok. Jangan-jangan lu kaum yang sama lagi. Gerah ya kita ngomongin hal ini. Kenapa lu gerah? Ya. Nah, sama juga seperti kasusnya Laura, itu juga di bawah umur. Makanya kenapa penting banget untuk ada lembaga yang menjaga anak-anak di bawah umur dan betul-betul mempunyai hukum yang kuat. Makanya aku bilang kalau predator
yang kayak di yayasan dan pesantren itu hukuman mati, itu harus gitu. Ini si It's Me nih ngempet bener nih, benci banget gue liat orang kayak begini. Iya, kesgedek banget. Main asal ngomong aja. Baru-baru masuk sukanya typing, kan goblok banget orang kayak gitu tuh. Nah, itu yang bener-bener loh. Dihukum aja, udah biar kapok, jadi kapok. Tapi memang yang kemarin di Penjerong kan metong ya, katanya apa namanya, mengalami sesak napas. Gue rasa dibikin sesak napas tuh, sampai nggak bisa napas lagi untuk 10 menit. Metong kan langsung, iya. Yang biasanya yang kena gitu langsung metong biasanya. Karena nggak ada gunanya lagi di dunia. Ngapain lo hidup? Anak-anak orang yang suci, yang bersih, yang punya masa depan dirusak seancur-ancurnya. Berarti itu kan kaki tangannya iblis ya, say. Kaki tangan iblis itu. Hai Ruby. Dan untuk para korban, ya Allah, Mamski berdoa ya kalian bisa bangkit dan bisa sembuh, juga memutus rantai kejahatan itu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang berguna di lingkungan kalian. Karena memang aku nonton film ya, menonton dokumenter, terus suka baca jurnal. Korban-korbannya itu kalau yang nggak sembuh tuh menjadi predator berikutnya. Bayangin satu predator ngasilin 10 misalnya nggak sembuh jadi 100 1000. Coba bayangkan. Itu kebanyakan mereka dulu korban tapi tidak sembuh. Makanya insya Allah kita doain sama-sama anak-anak itu sembuh ya, say, dan disupport. Hai, siapa itu barusan? Oh sekarang ya, Anyonyo. Thank you Anyonyo. Thank you. Berkah ya buat kamu ya sayang. Ya, jadi kalau menurut aku memang kita yang harus bisa punya lembaga sosial gitu ya, dinas sosial. Terus kita yang punya lingkungan sekitarnya anak kecil ini yang udah jadi korban ini mensupport, harus mensupport gitu. Dan pelakunya langsung seret, nggak apa-apa. Oh iya, pakai psikolog. Terus jadi diberikan apa namanya healing ya, terapi healer, ada terapi healernya, ada dari pendekatan dengan kasih sayang orang tuanya, support juga dari sekolahnya, seperti itu. Sudah nggak usah diiniin lagi, tapi biar dia berkembang menjadi anak yang nggak ada trauma, jadi dia sehat, dia tahu ini nggak boleh, ini boleh. Yang laki-laki dengan yang perempuan, seperti itulah. Gitu. Iya, pesantren sama panti asuhan. Tapi yang di panti asuhan udah yang di pesantren, tinggal yang di panti asuhan nih. Yang di panti asuhan ini belum kayaknya nih, masih ada kan dia. Yang Abi itu, si Abi pakai baju gamis-gamis warna pink, naik kuda lah. Allah, kok ada ya ketua yayasan panti asuhan bervideo-video, aduh, pakai baju agama, begini-begini, apa maksud lo? Jalan di tempat bunga begini-begini, naik kuda. Muke lu pengen gua gerawok lu. Aduh. Bener enggak ya yang di panti asuhan itu satu orang kabur yang pakai giginya ada itunya. Itu kasus ya. Itu kasus. Kasus itu. Gitu. Jadi udah masuk kasusnya ini, kasus 2 tempat ini
Yang satu udah metong di penjerong, katanya sesak napas. Yang satunya kabur ada. Kan mereka yang punya nih si Abi-Abi itu 3 orang asisten. Yang satunya kabur. Tapi ada tuh fotonya. Jadi kalian mesti lihat. Pantengin, hati-hati. Pantengin. Pengen tak gerawuk. Kayak Lo bayangin aja lo guys. Anak-anak yatim piatu ini kan hopeless ya. Gak punya siapa-siapa toh. Terus mereka tuh sosokan bikin yayasan. Ternyata yayasannya pun gak terdaftar. Udah gitu bikin panti asuhan. Coba bayangkan. Ini panti asuhan kayak begini nih biadab betul ya. Kita harus cek. Masyarakat harus dari RT, RW, kelurahan ngecek ormas yang ada di sekitar panti asuhan itu. Cek siapa yang punya. Ormas. Jangan cuma garang di jalanan turun kalau lagi ada orderan. Kalian ngecek ormas-ormas yang ada. Kan dananya kan udah banyak turun ke ormas untuk ngejaga masyarakat. Namanya aja organisasi masyarakat buat ngejaga sekitarnya. Lihat dong di kampung kalian ada apa itu di dalam situ. Panti asuhan ini laki semua isinya. Yang punya si Abi-Abi tuh melambainya luar biasa. 3 asistennya juga mukanya beringas begitu. Anak-anak itu dihajar-hajarin sama mereka itu semua. Hukum metong, nggak ada cerita. Hukum metong. Gua minta dihukum metong guys. Gak ada cerita buat anak-anak kita mengalami kekerasan apalagi secara menjijikkan seperti itu. Ya, aduh guys, mendingan dipukulin pakai sapu lidi. Dihajar masih mending. Dibegitukan lo, gila lo. Anak-anak, ya Allah, ya Robi. Yang pesantren juga itu, yang anak-anak kecil-kecil, cewek-cewek. Yang ini cowok-cowok. Ini semua mereka harus segera di bumi hanguskan selesai. Dan masyarakat harus jeli matanya. Boleh bertanya, boleh kita kepo ngeliatin kayak begitu. Apalagi ada anak-anak kecil di dalamnya. Pesantren-pesantren itu. Orang tuanya jangan cuma diem aja langsung ngasih anak terus lepas tangan. No way man. Kalian kan bayar. Anak itu masuk ke dalam, terisolasi. Berapa banyak anak yang kemarin juga bukan dapat pelecehan tapi dibully teman-temannya. Coba bayangin. Kalian orang tua pikir dapat pendidikan hebat di pesantren. Ternyata di dalam situ dia mengalami kekerasan. Berapa banyak? Nah, yang sekarang ini malah lebih menjijikkan lagi. Dirusak coba. Kenapa rentan tempat-tempat seperti itu? Karena terisolasi. Tidak bisa dipantau orang luar. Itu. Jadi seperti sebuah sindikat, seperti sebuah perkumpulan yang tidak ada akses dari luar untuk bisa masuk. Keenakan mereka, apalagi yang oknum ya. Bukan yang pesantren yang beneran bagus ya. Yang oknum. Yang memakai kesempatan ini gitu loh. Seneng banget mereka. Yes katanya kan. Masuk lagi nih 5 anak. Bapak ibunya cabut aja. Paling ketemu setahun sekali. Lu yakin anak lu di dalam setahun sekali aman guys? Hah? Wah, gua sih tidak akan pernah kalau gue sampai ada anak mau gue masukin anak gue ke tempat yang kayak begitu. Yang di situ tuh isinya nggak jelas. Dari mana lu bisa tahu anak lu nggak kenapa-napa? Dari mana lu bisa jamin anak lu sehat-sehat aja? Ya Allah. Di dalam gue minta hukum metong, gue minta. Tolong banget deh, jangan cuma sekian tahun rusak generasi kita ke belakangnya ini. Makin tambah hancur. Iya, itu tempat terisolir. Jadi kita nggak bisa cek mereka, nggak bisa kita lihat mereka begini nih, kayak sekolah biasa.
bisa antar jemput anaknya di sekolah-sekolah biasa ya. Kalau masuk situ sudah selesai. Nah itu kan berarti kita harus yakin betul bahwa regulasi dari izin pertama, kedua siapa saja di dalamnya itu tempat, entah itu yayasan untuk panti asuhan atau pendidikan, siapa dalam asrama itu kan kayak asrama toh. Terus harus ada akses buat orang tua. Gue yakin harus dirubah deh sistemnya. Harus ada akses buat orang tua melihat, supaya nggak semena-mena di dalam situ, nggak seenak-enaknya aja cuma terima duit doang. Enak aja, emang anak kita nggak aset juga buat kita dunia akhirat itu anak. Dalam arti aset itu bukan berarti dia kita duitin ya, bukan, tapi itu adalah harta dunia gitu maksud Mamski. Harta dunia, harta akhirat. Nyarinya aja setengah mati, gue aja nggak dapet. Ini yang udah dapet anak ditaruh di dalam situ. Ada yang pulang tinggal nama, ternyata udah dapet penyimpangan. Ya Allah. Ada satu anak itu yang kemarin itu sampai dikawinin sama yang punya pesantren. La ilaha illallah. Bisa-bisanya nipu bapaknya, nipu orang tua murid. Kurang ajar nggak? Dibawa ke rumahnya temennya, dikawini di rumah temennya, pakai nikah siri. Anjir, gua mendidih darah gua itu. Bener guys. Sampai anaknya itu pun juga udah tahu kan lo, anak di bawah umur gampang banget didoktrin otaknya kan. Gampang banget didoktrin, sampai udah nunduk tau nggak? Udah pak, sampai gitu bilang ke bapaknya, sampai nangis-nangis. Yang di Densu tuh, yang datang ke Densu. Saya salah apa anak saya? Bapaknya sampai udah nggak tahu lagi, udah sesenggukan, udah nggak tahu lagi anaknya masih. Udah pak, nggak apa-apa pak. Lah nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena para predator ini ya, otak-otak bejat yang suka sama anak-anak ini, kalian tuh pengecut semua ya. Kalian sukanya sama anak-anak yang bisa didoktrin ya. Karena lu rayu orang dewasa kagak dapet. Yang ada lu ditempeleng. Tapi kalau sama anak kecil, lu rayu, lu takut-takutin, lu ancem-ancem, gampang ya kan? Dasar licik. Gue benci itu orang-orang kayak begitu tuh. Mendoktrin, mencuci otak anak-anak di bawah umur. Alasannya apa? Nikah sirih lagi. Tanpa sepengetahuan orang tua, kan kurang ngajar. Ilmu dari mana itu? Nah, ilmu dari mana itu? Itu oknum itu kejahatan. Oknum yang udah otaknya itu berpikir gimana caranya. Makanya mereka lewat modusnya, lewat tempat-tempat yang tidak bisa disentuh sama orang tua muridnya. Seperti itu. Bikinlah pura-puranya bikin yayasan. Seperti itu, pada mereka semua itu adalah setan-setan, oknum-oknum yang jahat. Nah kita, masyarakat, harus punya kontrol di sosial, di masyarakat. Hajar yang kayak begitu, ada kelainan, kelihatan ini ada aneh, sentuhan-sentuhan yang aneh. Ingat ya ibu-ibu, tidak boleh sentuh bagian sini untuk anak kecil. Begitu ada orang dewasa sentuh bagian sini, sentuh bagian bawah, pusar perut, sudah ada gejala itu. Ingat, sentuh sini masih oke, sini masih oke, sini enggak, sini enggak, sini enggak. Liatin body language, perhatikan anak kamu disentuhnya seperti apa sama orang. Apalagi yang laki-laki yang udah melambai seperti itu, semuanya ininya laki-laki semua. Langsung itu lapor aja, Pak, tolong Pak dipantau panti asuhan ini seperti ini. Langsung ke perlindungan anak. Tolong, saya laporan masyarakat itu penting ya guys. Kalau masyarakatnya meneng wae, gak peduli, bodoh amat, ya kan? Kayak yang sering masuk ke tempat Mamski nih, ngapain lu gibah-gibah pagi-pagi? Ngapain gak gue omongin? Terus gue disuruh diem aja gitu, gak ngomong apa-apa, gak mengutarakan apa yang gue rasa. Mendem wae. Ya ngapain punya TikTok, ngapain gue nge-live, gak usah mendingan. Justru kita ngomong ini kan biar ada sama-sama brainstorming.
Ya kan, supaya kita tuh mikir gitu. Oh iya, anak-anak kita gimana nih? Pelajari itu, harus ada nih yang ngasih tahu nih. Sentuhan yang boleh untuk anak, sentuhan yang nggak boleh untuk anak. Bagian sini nggak boleh, bagian intim nggak boleh, sini nggak boleh pegang-pegang. Kepala pegang, oh masih oke. Terus yang punya anak adopsi juga. Kalau udah mau akil balik, udah mulai menuju ke 11 tahun, 12 tahun, udah mulai mau dewasa, juga nggak boleh terlalu sentuh-sentuhan. Karena bukan muhrim juga, harus ingat. Ada batasan-batasannya itu. Harus. Jadi juga anak juga nggak terbiasa. Kan ada tuh yang anak perempuan dipegangin bapaknya gitu kan ya. Terus sentuhan-sentuhan, padahal bukan muhrimnya juga gitu, anak adopsi. Nggak bisa terlalu begitu, harus ada batasan. Nggak boleh ya. Karena juga di luar nanti dia nggak gampang disentuh orang. Jadi sayangnya itu sayang hormat, saling tangan, kening, dipok-pok, kepala masih oke. Tapi kalau udah dipegang secara menyeluruh itu nggak perlu. Jangan dibiasain. Biar dia di luar juga nggak mau, dia nggak mau dipegang orang. Karena predator terlalu banyak. Ya guys, ini gunanya TikTok aku tuh buat ngomong. Buat kita sama-sama melek. Karena follower aku 80% perempuan. Alhamdulillah kalian, thank you banget yang udah follow Mamski. Jadi kalau aku ada rasa unek-unek yang nggak aku utarain itu, aku ngerasa nggak happy gitu. Kayak ada yang nyesek di sini. Betul, kayak emak aku selalu bilang sama anakku, nggak boleh ada orang lain nyentuh badan kamu. Betul banget itu. Betul. Benar, harus sering ngomong kayak gini biar ortu-ortu kolot bisa teredukasi. Oh iya, sangat. Karena ini udah zamannya banyak predator. Banyak predator di sini. Ini aja yang lagi nonton aja predatornya banyak loh. Di sini nih lagi nonton ini predatornya banyak nih. Nih, lihat nih. Nih lihat. Tuh. Mereka terusik dengan ucapan aku. Kenapa? Karena memang kelompok ini cukup masif, terstruktur. Orang-orang sakit di otak. Kita yang normal, masyarakat yang normal, mesti punya sikap dan ada actionnya untuk mengatasi seenggak-enggaknya anak-anak kita sendiri di keluarga kita selamat. Seenggak-enggaknya. Ini predatornya, lihat tuh. Tuh lihat, aku lagi ngomongin soal ini kan, lihat nih, nenek-nenek kenapa ngambil mulu tiap pagi, masih banyak kegiatan lain. Hey, ini pasti salah satu dari predator. Mengerikan. Mereka yang udah terjun ke situ sangat buas mencari mangsa anak-anak di bawah umur. Nauzubillah min jalik. Itu. Apa kalau orang tua mendukung anaknya pacaran? Cuman sama pacar. Maksudnya mendukung pacaran? Umur berapa di bawah umur? Ini kita lagi ngomong di bawah umur ya, Bo. Kita lagi ngebahas di bawah umur ya. Bukan yang udah akil balik, bukan. Ini lagi di bawah umur, Syai. Ya. Nggak ada buka-buka DM ya, Pak Edi Hidayat. Mamsi nggak buka DM. Iya, predator kepanasan mereka. Itu yang para predator yang ngerjain anak-anak di bawah umur ya, semuanya di seluruh dunia ya. Aku sumpahin kalian sial, sakit keras, dan tidak berumur panjang dalam penderitaan lahir dan batin. Kalian para predator, pemangsa anak-anak di bawah umur, kesialan dalam kehidupan kalian. Amin. Amin. Gua tuh ya, gua nggak punya anak, tapi gue sangat suka ngeliat anak kecil.
Suka sekali. Terus kalau ada anak kecil juga tuh ngeliat aku tuh suka, seneng mereka, gemes gitu kayak ngeliat aku tuh baby tuh. Tapi entah mungkin sudah nasib memang nggak ada anak. Lah kok ya bisa predator tuh loh. Aku tuh habis nonton film Menendez itu 3 hari loh gue nggak bisa tidur. Aduh, gue sampai gini. Kok ada ya suami istri dikasih anak ganteng-ganteng, kok bisa dihancurin kayak gitu dari umur 6 tahun. Aduh, kalau kalian nonton Netflix, aduh guys, rasanya tuh pengen ikutan nembak. Kan ditembak tuh mana anaknya ya. Gue bilang aduh itu kurang, tambah lagi. Itu bapak yang paling bejat. Aduh, gue sampai nggak bisa. Gue pas lagi yang scene yang dia wawancara tuh sama pengacaranya yang keriting, gue matiin, gue nggak bisa nonton lagi. Nggak sanggup say. Gue tuh udah ngebayangin kan, aku kan imajinasi aku tuh ini ya, aku tuh orangnya imajiner banget. Visualisasi aku tuh luar biasa. Begitu nonton tuh bener-bener set gitu. Aduh, nggak kuat aku. Kalau Jeffrey Dahmer gue masih sampai habis bisa. Ini nggak sampai habis, gue nggak kuat. 3 hari kepikiran, tidur aja tuh sampai nggak tenang. Saking kaget ada manusia tuh bisa begitu ya Rob. Terus ngapain dikasih anak mereka gitu loh. Ibunya aja diem aja, ibunya. Padahal CEO loh. CEO musik itu, si bapaknya itu. Ya Allah, kok bisa kayak gitu ya Allah. Gue tuh sampai getun banget gue. Kok ada ya orang sejahat itu dikasih anak gitu loh. Apa maksudnya apa ya? Maksudnya apa maksudnya gitu? Pelajarannya apa gitu loh? Nggak fair banget buat anak-anak ini gitu loh say. Gue tuh sampai bengong gitu. Kok bisa sih ibu ini ngelahirin anak 2 ganteng-ganteng disiksa begitu. Saking gilanya tuh bapaknya ya, nyiksanya ya. Menendez family. Lyle and Eric Menendez. Kalian cari aja. Kalian cari di Netflix, lagi tayang sekarang. Nggak kuat gue nontonnya. Secara detail itu perbuatan bapaknya itu menjijikkan sampai gue pengen muntah, pengen nonjok, pengen apa, emosinya jadi nggak karu-karuan, sakit hati bener. Makanya gue sampai begitu gue inget lagi, aduh pengen nangis lagi. Iya, jadi nggak kuat nontonnya, jijik banget. Gue benci banget ngeliat orangnya, benci banget. Ternyata ini produsernya bapaknya ini produsernya Menudo, dan si vokalisnya udah lapor kalau dia tuh dilecehin, kayak dikasih minuman pingsan, dilecehin, tapi laporan nggak jalan. Ini yang gua ngeri memang. Ada sebuah sistem yang kita nggak tahu yang melindungi atau menganggap enteng, nggak ngerti lah. Tapi ini memang dunia apa ya, dunia pria yang ganas ya menurut aku. Para predator ini, dunia pria yang sangat ganas. Tolong banget deh pria-pria yang normal atau juga yang juga memang sudah terlanjur menjadi suka sesama jenis, memantau teman-teman sekitarnya yang begitu. Please banget. Mau gimana lagi? Karena kan itu komunitasnya lumayan kuat ya, para pria itu ya. Mbok ya kalian juga mantau teman-teman kalian gitu loh. Karena ini kan dunia kalian ya, dunia para pria ya. Kejam betul.
Kejam betul. Siapa sih Edi? Menendez Brothers Netflix, betul. Menendez Brothers. Pak Edi DM apain? Pak Edi nggak usah DM Pak Edi, saya nggak buka DM. Wis ngomong aja ning ngene. Cuk DM. Iya, ini lagi diperjuangkan nih sama si Kim Kardashian untuk mereka tuh bebas. Karena mereka tuh bener-bener udah disakitin parah guys. Dan mereka nggak mengada-ngada ya. Detail banget apa yang mereka rasakan selama dari umur 6 tahun, lu bayangin. Kisah nyata, aduh guys, rumahnya di Beverly Hills. Pak Edi, nggak bisa ngomong, nggak ada. Kok ya DM, aneh. Ngasih edukasi ke anak-anak sekarang dari kecil itu dikasih tahu orientasi seksual tuh harus lawan jenis. Pelajaran agama sangat diperlukan dari kecil. Aku sangat bersyukur papaku itu lumayan keras, disiplin, sekolahin aku. Dan setelah sekolah itu kita harus belajar ngaji itu seminggu. Guru ngaji ke rumah sekali, ada yang kita ngaji rame-rame sekali. Jadi seminggu 2 kali itu ngaji. Jadi aku bisa baca Quran alhamdulillah, biarpun gak bagus banget, tapi alif batas tajim itu udah bisa, khatam Quran udah, biarpun gak yang meliuk-liuk tapi ngerti terjemahannya, tahu, baca lagi terjemahannya tahu. Dan ada guru ngajiku namanya Bu Ros, zaman dulu itu, yang menanamkan nilai-nilai dari kecil, kan dari kita TK SD itu udah dikasih pelajaran agama memang sama papa mama. Dan itu bekal yang lumayan loh menurut aku. Serusak-rusaknya kalau anak kecil dari dikasih, tapi kita nggak pesantren ya, bukan masuk pesantren. Papa tuh tidak mengizinkan anaknya nginep di rumah orang. Papaku, kalau mau nginep anak orang yang kesini gitu. Kita ini kan perempuan semua 4, nggak ada kita nginep di rumah orang. Seperti itu. Dan kita harus ngaji, harus tahu baca minimal. Jadi pas anytime udah tua mau ngeliat masih bisa baca. Dan yang terpenting tahu terjemahan. Jadi ngerti arti, bukan cuma ngaji tok. Bukan cuma baca Arabnya, tapi tahu terjemahannya nih apa. Nah, kita suka baca memang. Papa tuh ada kayak perpustakaan dan aku paling hobi baca. Jadi sampai tua gini ya suka baca jurnal, suka baca yang banyak. Aku suka baca. Hobi baca. Seperti itu, say. Gak boleh nginep, iya aku memang gak boleh nginep. Seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih dua nilai itu ditanamkan ya, say. 2 nilai itu ditanamkan. Terus kalau soal pacaran juga papa aku tuh ada jam malam. Jadi kita anak-anaknya nggak bisa datang pulang ke rumah di atas jam 9 malam tuh, nggak ada cerita. Selama masih ada di atapnya papa mama di rumah, ngikutin peraturannya papa mama. Tapi lumayan ketat emang orang zaman dulu ya. Aku kan Gen X. Kayak makan aja tuh ada aturannya. Toto dahar di meja makan, duduk, papa tunggu papa pulang dari kantor, makan sama-sama, doa, terus makan. Terus papa belum berangkat dari meja, belum keluar dari meja, kita nggak ada yang boleh pergi. Kalau papa udah pergi, baru kita beres-beres piring, aku cuci piring. Makanya aku sampai sekarang suka cuci piring. Karena bagian toto dahar, cuci piring tuh aku, anak paling tua. Jadi ada kayak begitu pelajarannya kalau di rumahku dulu. Jadi makanya ke bawah sampai tua, ke bawah. Terus pacaran juga ada batasannya, nggak bisa sembarangan. Itu aja udah seketat itu aja tuh masih kadang-kadang namanya kita anak-anak remaja ya, iseng bandel, ada tetap udah seketat itu.
Tapi sebenarnya masih mau tanggung jawab, nggak yang sampai gimana-gimana banget. Sekolah selesai, berprestasi. Ya mau nggak mau jadi orang tua memang untung-untungan juga ya. Anak lingkungannya juga dijaga. Tadi nggak bisa nginep sembarangan di rumah orang tua orang lain. Itu kan usahanya orang tuaku untuk nahan jangan sampai bablas apa-apa. Jadi dia dalam pantauan dia. Bahkan dulu kan papaku dikirim ke Kanada ya, 2 tahun. Aku sama adik-adik aku semuanya sekolahnya di luar. SMP, adikku, aku SMA. Nah, pas udah kelas 1, kelas 2 SMA di sana, itu kan pulang kelas 3 tinggal lulus. Aku tuh pengen setahun lulus di sana di Kanada. Nggak dikasih sama papaku. Nggak boleh. Nggak usah, pulang aja ke Jakarta. Saking papa mamaku tuh tetap mau anaknya di bawah radarnya mereka. Nggak ada. Makanya nggak mungkin dimasukin pesantren juga nggak bakal mungkin. Di luar pandangan papa nggak mungkin, tetap di dalam radarnya papa gitu. Toto dahar, iya. Seperti itulah orang tua memang harus yang paling mengerti anaknya, yang paling tahu tentang anaknya. Iya betul sekali Putri Raisa, didikan orang tua saya itu bun sekarang saya turunkan ke anak. Betul. Harus pantau pergaulan pertemanan anak kita biar tidak jauh dari peraturan rumah. Betul, setuju. Kebanyakan orang tua zaman dulu memang tegas, lingkungan mendukung ya kak. Iya, seperti itu say. Iya mau gak mau, itu aja masih banyak yang kecolongan. Masih banyak yang kecolongan. Bener gak? Apalagi yang cuek, ninggalin anak, ngasukin pesantren, terus gak mau tahu sama sekali. Wah ya wis lah. Ya udah yang penting bayar, ya nggak bisa gitu, tetap harus kita pantau pesantren itu bener nggak, siapa aja di dalamnya, mereka tuh ngapain aja di situ. Kayak gitu ya say. Gila deh kalau mikirin anak-anak, pusing sih. Makanya ya kalian bilang gimana mam sih nggak ada anak ya, gimana memang udah jalannya juga mungkin ya, dan mungkin aku ditakdirkan memang nggak perlu ada anak gitu kali ya, karena saking stresnya juga zaman sekarang say, apalagi umurnya udah banyak kayak Mamski, udah jauh banget bedanya sama anak. Beda sama anak 51 tahun. Waduh Manus, makasih ya. Ya kan kalau dulu kan bilangnya gini, aduh nggak deh dapat anak perempuan ngeri gitu kan, takutnya anak perempuan diapa-apain. Nah sekarang anak laki say, anak laki yang lebih ngeri. Iya, anak laki lebih ngeri. Terus jangan dibiasain anak perempuan dikasih perhiasan emas. Gak usah. Anak kecil dikasih perhiasan emas sama aja kamu kayak ngegantung pisau. Anak kecil tuh gak usah dikasih perhiasan apa-apa, ya kasih Hello Kitty-an aja udah, pita-pita. Ngapain digiwangi emas anak kecil? Itu kan sama aja kita nyuruh anak kita dikerjain orang. Aneh banget juga zaman sekarang itu. Pakai perhiasan, orang dewasa aja bisa dijambret, bisa dibegal, apalagi anak kecil. Gitu loh, say. Hah? Siapa Fasa Waroka? Gak punya gue keluarga Fasa Waroka. Siapa Waroka juga? Siapa mamanya Fasa Waroka? Apa sih? Mamanya Fasa Waroka bukan ya, Mam? Hah? Apa sih? Apa sih Kokondao? Gak punya anak gue. Siapa sih Fasa Waroka? Fasa Waroka. Kalau anak-anak dikasih perhiasan dibilang orang kaya, kakak halah. Orang kaya apa toh? Mau dapat apa sih? Dari dianggap orang kaya itu emang kalian nambah rekeningnya, uang di rekeningnya nambah. Terus dapat julukan orang kaya itu untuk apa? Dapat pengakuan dari siapa? Pak Presiden.
bangga gitu, ngerasa bangga, tapi keamanan anak terancam. Merasa bangga dilirik tetangga karena dianggap orang kaya. Sementara anggapan status kaya ini dari orang tidak akan membuat uang kalian di rekening bertambah. Kalian juga nggak dapat title menjadi sarjana atau menjadi profesor, enggak. Kalian hanya membuat orang itu iri. Ada mata ain yang ngeliat. Dan orang yang sedang kesusahan, ada terlilit utang pinjol, langsung ngide hari demi hari. Kapan ya anaknya ya bisa gue embat ya? Ini emaknya meleng, gue sikat nih. Itu yang kalian harapkan dari kelihatan kaya. Sangat-sangat menyedihkan ya. Gue nggak pengen kelihatan kaya sama orang. Ngapain? Buat apa? Emang ada untungnya nambah uang di rekening gue? Kagak. Ya kan? Gue pamer-pamerin kekayaan gue, petantang-petenteng gitu ya. Gue kasih anak-anak digantungin emas-emas, perhiasan, anting, kalung dan segala macamnya itu. Apa nggak orang yang nggak punya ngelihatnya ngiler, pengen ngambil? Itu loh yang di Gorontalo itu. Yang di Gorontalo itu sama tantenya sendiri. Anaknya itu sampai mau puntung palanya. Itu bajingan betul tuh tantenya itu. Itu dihukum ini kan, metong kan. Tantenya yang tambun itu mukanya. Pura-puranya bilangnya, awalnya ditanya Pak Lurah, kamu lihat terakhir ponakan kamu di mana? Iya, dia pergi sama temen-temennya. Anjir, pakai daster dia berbohong. Ada itu videonya. Aku bikin VT. Gila itu tantenya itu. Jadi bukan tante langsung ya, dia nikah sama omnya si ponakannya itu. Rupanya dia udah pengen banget punya handphone baru. Jijik gak sih lu? Nah ini ponakannya anak satu-satunya. Mamahnya ini rupanya sayang betul ini. Terus rumahnya juga gede. Aku lihat si mamahnya ini anaknya dikasih perhiasan. Itu disikat sama tantenya, say. Kayak lagi korban, digendongnya sama dia. Mana anak itu curiga? Orang dia yang selalu nganter jemput sekolah. Kurang ngajar gak tuh? Inilah kebiadaban manusia. Akibat apa? Kebodohan dan rasa sayang kita yang berlebihan kepada anak. Sehingga anak dikasih perhiasan-perhiasan emas. Dan itu membuat orang yang lagi susah, terlilit utang ya, yang lagi hidupnya lagi terancam, gelap mata, dibuanglah anak itu langsung. Udah habis diselesaikan, diambil semua perhiasannya, dibuangnya di got. Dia pergi ke pasar, beli, langsung belanja. Gila gak lo? Ketangkep akhirnya. Jijik gue ngeliat itu mukanya itu. Itu juga harus metong ya, itu juga harus metong. Tadi judulnya The Menendez Brothers. Menendez Brothers. Iya berbahaya guys, zaman sekarang. Kecuali lu orang dewasa. Kalau udah dewasa itu udah beda. Mau pakai perhiasan juga, orang dewasa kan bisa bertahan ya. Itu pun kalau pergi ke tempat-tempat ramai kayak pergi ke pasar Senen, copot semua lah. Ngapain gue pakai? Pergi ke Tanah Abang, copot aja. Gak usah pakai apa-apa. Rambut pun asal-asalan. Gak usah pakai make up, gak usah menarik-narik perhatian. Kecuali kalian pergi ke red carpet, lagi pergi ke acara perhelatan yang pada ngumpul semua para konglomerat dan public figure, baru keluarin berlian-berliannya. Itu tahu menempatkan diri. Anak kecil gak usah pakai perhiasan apapun sayang. Seru banget pagi-pagi banyak obrolan berbobot sama Mbak Emma. Gue emang paling suka ngobrol say. Lu sama gue bisa ngobrol bisa berjam-jam, lu tau gak? Bisa harian ngobrol. Tuh anak-anak gue aja sampai seneng banget dengerin gue ngobrol ya. Ojo-ojoku ini pingik, ini anak Mamski yang pertama.
Nggak pertama sih, yang pertama udah meninggal, namanya Butsi. Ini keberapa? Dede Pingik, Mas Pingik. Pingik. Pingik anak mama nomor berapa, Le? Nomor 4 ya? Mas Pingik. Sayang. Pingik kok bengong? Pingik. Sini lo, lihat mama lo. Nih, gini lo mama panggil lo, nih. Queenie sini. Yang itu yang Queenie. Ini umurnya masih setahun setengah, ini udah umurnya jalan 12 tahun ini. Pingik ya. Sini sayang. Ini anak aku nih, ini cowok. Pingik. Pingik. Pingik kamu jemuran? Ngantuk, Pingik. Ngantuk. Ya udah bobo situ deh. Aduh, gila. Ya, jadi kayak gitu, guys. Ya, lokal. Kucingku lokal semua. Malu dia, Mi, udah remaja bun 12 tahun. 64 kalau umur manusia 64 tahun. Queenie, mangga itu, mangga manis dia. Kita anak orang. 12 tahun yang mbaknya Pingik, Butsi itu umurnya 16. Meninggal kemarin umurnya 16 tahun sama aku. Jadi aku kalau piara kucing aja bisa lama loh guys. Apalagi kalau aku punya anak ya kan. Tapi kayaknya aku kalau punya anak stres guys. Karena aku pasti protek banget. Kucingku aja aku protek banget. Apalagi anak-anak. Aduh. Bahaya itu aku bisa stres. Karena sama anak kucing aja tuh stresku tinggi loh. Maksudnya ngelihat mereka makannya ada kutunya atau enggak, terus pupnya mencret, apa pupnya keras, kan aku yang bersihin tiap hari. Itu aku liatin, terus matanya, kalau matanya agak gimana, gerak-geriknya, semua aku perhatiin. Bulunya, cara jalannya, gimana kalau aku punya anak? Udah pasti aku kayak bahaya, aku bisa kayak over ya. Apalagi anak ada, aku sayang banget pasti. Sayangnya luar biasa, pasti protek banget aku pasti sama anakku. Akhirnya malah jadi kayak gendeng dewe. Iya aku detil banget say, megang kotoran.